untuk mahasiswa baru, semoga kita nanti bisa mencapai cita-cita kita, bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Karena kita kesini bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermalas-malasan, bukan ya teman-teman. Jadi kita di sini untuk mencapai, membanggakan orang tua kita. Itu harapan Melani untuk kita semua. Halo Sobat MIPA, kembali lagi di podcast BEM MIPA KBM Universitas Bengkulu tahun 2023. Jadi teman-teman semua, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari teman-teman mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Say hi dulu. Hai teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi pada hari ini kita akan melakukan sapa-sapa dengan dua mahasiswa baru yang sangat luar biasa ya, yang sangat kece juga pada hari ini, yang kita undang secara langsung karena kemarin kita sudah melakukan technical meeting 1 PKMB dan kita sudah bertemu dengan mereka juga dan sudah melakukan ngobrol sedikit demi sedikit juga. Nah, mungkin bisa lebih dekat lagi dengan mahasiswa baru. Kita mulai saja dari perkenalan dulu nih dari mbaknya dan kakaknya. Boleh dari mbaknya, kenalkan dirinya dulu. Halo semuanya, sebelumnya benar apa kata kakak Afif ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak aruf saja. Oke, perkenalkan nama saya Melani Nur Khadijah, dari Prodi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya berasal dari Kabupaten Kaur dan saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 4 Kaur. Wah, dari Prodi Matematika nih. Mana teman-teman dari Prodi Matematika dan dari mahasiswa dari Kaur juga. Keren banget nih Mbak Melani. Oke, sebelahnya boleh kakaknya diperkenalkan dulu dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Aprilian Disaputra. Untuk sekarang berprodi di Geofisika dan bernomisili di Kepahyang untuk alumni MAN 2 Kepahyang. Wah, teman-teman MAN 2 Kepahyang nih, ada kakak tingkatnya di sini dari prodi S1 Geofisika. Oke, selanjutnya teman-teman, kita lebih enjoy lagi ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama, kira-kira nih dari Mbak Melani atau dari Kak Riannya, gimana sih perasaannya atau kesannya saat teman-teman berubah dari siswa nih? Tentunya ada perubahan ya, ada kesan yang sangat luar biasa dari siswa menjadi mahasiswa. Kira-kira apa sih perasaan dan kesannya? Dari Mbak Melani dulu boleh nih? Boleh. Ya. Jadi perasaan kesan saat menjadi siswa ke mahasiswa itu benar-benar berubah ya secara drastis gitu. Jadi kita berawal dari lingkup yang segitu-gitu aja, cuman ruang lingkup kita misal sekabupaten cuman itu doang. Nah, di mahasiswa kita bisa mengenal ruang lingkup yang baru gitu. Dari luar provinsi, dari banyak ya, dari Jakarta, dari Sumatera Utara gitu. Jadi sangat-sangat bersyukurlah kita bisa bergabung dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang super duper kreatif, inovatif, dan kreativitasnya itu sangat luar biasa. Oke, keren banget ya. Berarti banyak banget relasi yang didapatkan ya pada dunia perkuliahan ini, dan banyak banget juga pengalaman-pengalaman baru ya tentunya dari versi Mbak Melani. Nah, kira-kira dari versi Kak Rian nih, gimana kira-kira perasaan dan kesannya ketika dari siswa nih, kita dari siswa dari sekolah SMA tiba-tiba sekarang udah jadi mahasiswa aja. Kira-kira gimana pesan dan kesannya? Kesan dan perasaan yang didapatkan setelah jadi dari siswa ke mahasiswa yang Rian rasakan, sepertinya kalau kita siswa apalagi soal di batas provinsi, kita cuma dapat relasi yang cuma di batas provinsi, seperti teman-teman kita yang di kampung, di daerah. Tapi pas Rian ngerasain yang di mahasiswa, Rian lebih banyak dapat relasi dari luar pulau, luar provinsi gitu kan. Relasinya contohnya, lebih luas lagi ya. Ya, dari Medan kemarin ada teman.
ada juga dari Jawa, ada Sumatera Utara kemarin. Iya, kita lebih tahu kultur mereka masing-masing Iya. ya. Kita lebih banyak lagi mendapatkan relasi ya, mendalami lagi ya. Apa yang beda suku mereka bagaimana dan segala macamnya, cara mereka bergaul seperti apa dan cara kita bergaul juga seperti apa ya. Itu perasaan menjadi seorang mahasiswa. Nah, yang kedua, kira-kira apa sih alasan teman-teman pengen masuk FMIPA nih? Apa kira-kira? Dari Rian dulu, boleh dijawab Rian? Oke. Alasan Rian masuk FMIPA nih Kak, untuk yang pertama untuk mengasah kemampuan Rian dalam menghitung, dan yang kedua menggali potensi diri seperti menambah wawasan kita dalam jurusan-jurusan kita. Iya, benar-benar. Dan menjadikan diri kita lebih berpikir logis dan sistematis. Dan juga memaksa diri kita untuk bisa mengambil keputusan. Iya, benar banget. Karena kita udah beda level ya dari siswa. Karena memang mahasiswa itu dituntut untuk critical thinking. Jadi sekarang itu critical thinking itu sangat dibutuhkan untuk negara ini. Jadi di sini kita juga bisa belajar nanti dari banyak pengalaman, relasi, organisasi dan segala macamnya di dunia perkuliahan ini. Dan tentunya pola berpikir kita udah jauh lebih dewasa dan siap untuk menghadapi dunia ke depannya. Nah, itu dari versi Rian nih. Dari versi Melanie gimana kira-kira? Kalau dari Melanie, kenapa Melanie memilih FMIPA? Karena Melanie suka sama hal-hal yang menantang gitu. Wah, keren. Di FMIPA ini kan banyak nganalisis, banyak, apalagi kalau anak matematika hitung-hitung kan. Tapi bedanya SMA sama waktu ini kita nanti jadi mahasiswa mungkin banyak yang beda ya. Apalagi Melanie udah tanya-tanya juga sama kakak tingkat Melanie, katanya super duper itu beda banget katanya. Kita bukan, kalau di SMA itu kan cuma ngitung-ngitung. Kalau di sini di matematika FMIPA katanya lebih nganalisis lagi, lebih mendalami lagi gitu. Jadi Melanie suka sama hal-hal yang menantang gitu. Wih, keren banget ya. Ibaratnya gitu, kita tuh kayak mau melampaui batas diri kita sendiri ya. Iya, tapi ada juga batasan. Kalau misalnya kita rasanya memang nggak mampu, ya jangan gitu kan. Tapi kalau misalnya mampu, terus lanjutkan. Nggak ada salahnya untuk mencoba. Iya, betul. Keren. Kayak keren ya mahasiswa baru tahun 2023 ini, keren banget jawabannya. Karena mereka sangat bermotivasi sekali ya untuk menjadi mahasiswa ini. Oke, selanjutnya kira-kira apa aja sih yang udah kalian persiapkan kemarin di saat kalian menjadi siswa? Nah, pasti ada rencana nih, ada persiapan yang matang tuh untuk kalian menjadi mahasiswa. Kira-kira apa aja persiapannya nih? Tips-tips untuk adik-adik siswa yang masih bersekolah SMA sekarang, dengarkan baik-baik nih untuk solusi dan tips-tipsnya dari mbak-mbak dan kakak-kakaknya. Boleh dari Mbak Melanie dulu? Oke, kalau tips dari saya, kalau misalnya kita mau melanjut kuliah, itu waktu kelas 3 jangan fokus lagi sama organisasi. Organisasi boleh, cuman dibatasi. Mulailah mencari informasi-informasi mengenai kita mau kemana dan tujuan kita apa. Karena kan kita jadi karena kan kita di sini punya mindset, ada sebab, ada akibat. Jadi kita milih kemana, nanti ada sebabnya dan ada akibatnya. Konsekuensi kita ada di tangan diri kita masing-masing gitu. Jadi buat adik-adik yang masih SMA, yang kelas 3, jangan terlalu fokus sama kegiatan organisasinya, tolong dikurangin. Itu tips yang pertama. Dan yang kedua, mulailah belajar percaya diri, lebih kayak spesifiknya tuh kita coba dulu ya. Benar, poin pertama tadi, walaupun kita nggak tahu tapi kita coba dulu. Mau maju ke depan misalnya dipanggil, itu melatih kepercayaan diri kita. Nah, itu pun melatih diri kita saat kita berada di kampus kita nanti itu. Intinya harus berani mencoba dulu ya. Terus kita udah harus ada persiapan nih. Dari kelas 12 kita harus mikir kemana sih kita ini setelah tamat kuliah, tamat SMA ya. Betul. Nah, kemana sih kita setelah tamat SMA ini, nanti kita mau berkuliah di jurusan mana, dan tentunya kita ada target ya. Kalau kakak dulu Melanie, kakak targetnya dari kelas 1 SMA malah. Kakak udah nyari-nyari tahu dari kelas 1 SMA. Tapi memang untuk di kelas 12-nya kita harus kurangin. Karena kita harus fokus ke sana. Karena tujuan kita ya itu tadi kan. Betul. Oke, kalau versinya Rian gimana? Tipsnya untuk adik-adiknya. Beneran ya, adik-adik didengerin baik-baik ya.
Kalau tipsnya Kak, untuk yang pertama benar kata Melanie tadi. Kita kalau udah mulai kelas 12 sudah mulai fokus sama yang kita tujuin. Benar. Ya, kalau untuk persiapan kalau dari aku Rian, kalau kemarin persiapan dari aku persiapin dari dua yaitu materi sama mental. Iya. Kalau soal materi aku persiapin yang aku cari-cari tentang jurusanku, informasi yang dari jurusanku, apa yang diperlukan, terus apa yang masuk ke dalam tesnya nanti. Iya. Itu. Kalau soal mental, ya kita harus siap lah, pasti siap. Harus ya, Siap. wajib itu. Wajib. Oke, itu ya dari kakak-kakak mahasiswa baru tahun 2023 ini. Jadi, adik-adik siswa yang masih duduk di bangku sekolah sekarang, silakan persiapkan. Apalagi yang udah kelas 12 ya. Silakan persiapkan dari sekarang. Berkas-berkasnya gitu. Bener. Disiapkan. Karena sekarang apa namanya? Jalur masuknya SNBT sama SNBP ya. Iya. Ya, kalau zaman kakak kemarin masih SNMPTN sama SBMPTN. Oh iya, Melanie sama Rian masuk jalur mana nih? Kalau Melanie? Kalau Melanie masuk jalur SNBP. SNBP itu kayak SNMPTN ya kemarin Ya. ya. Kalau Rian? Kalau Rian lulusnya lulus jalur SNBT. SNBT ya, oke. Ada yang SNBP, ada yang SNBT, lengkap nih. Tinggal mandiri satu lagi ya. Gimana tipsnya nanti masuk Universitas Bengkulu? Oke, selanjutnya kan teman-teman di sini kemarin udah ngadepin technical meeting 1 ya. Iya. Nah, jadi agenda atau kegiatan pertama yang akan teman-teman hadapi nanti di dunia perkuliahan itu ada namanya PKKMB. PKKMB itu pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dan itu wajib teman-teman lakukan. Nah, jadi PKKMB ini wajib dilakukan, teman-teman, wajib dilakukan karena yang seperti yang sudah Kakak sampaikan kemarin ya di technical meeting 1 bahwasanya urgensi dari PKKMB ini benar-benar urgent harus diikuti. Nah, kira-kira menurut kalian, kenapa sih ini harus urgent diikuti? Kenapa harus penting diikuti? Nah, kira-kira apa dan kenapa penting diikuti? Oke, siapa nih yang mau jawab? Siapa nih? Kira-kira? Rian dulu nih. Boleh dari Rian dulu. Kalau menurut Rian wajib apa tidak? Pasti wajib Kak. Yeah. Dikarenakan banyak mahasiswa-mahasiswa ini dari Almet Biru. Iya. Banyak dari luar-luar pulau, luar-luar provinsi, Mm. luar-luar Bengkulu. Otomatis mereka pasti belum mengetahui seluruh lingkup Unip gitu. Iya. Contohnya seperti gedung rektorat, gedung GSG, gedung GLT, dan gedung fakultas-fakultas lain. Makanya diadakan itu PKKMB. Lebih penyesuaian juga ya, Iya. lebih penyesuaian dari teman-teman siswa menjadi mahasiswa seperti itu, lebih penyesuaian kultur shock lah ya, gimana Iya. cara ngadepin kultur shock itu. Iya. Nah, mungkin itu dari Rian, dari Melanie kira-kira Oke, apa kalau pentingnya? dari Melanie sendiri ya, kenapa kita harus ikut atau wajib PKKMB? Yang pertama, ya kita mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Iya. panitia karena kita selaku mahasiswa baru belum tahu apa-apa ya kan ya. Juga betul apa kata Rian tadi, beradaptasi sama lingkungan baru, mengenal kampus gitu kan. Terus ada juga yang kedua, kita wajib ikut PKKMB. Ini penting nih buat calon-calon maba nanti, jangan sampai nggak hadir karena di PKKMB itu ada sertifikatnya gitu kan Iya, Kak. benar Nah, banget. jadi kalau misalnya kita nggak ikut PKKMB, kita nggak dapat sertifikat, nggak bisa wisuda. Iya, karena itu salah satu syarat ya. Ya, untuk salah wisuda. satu syarat wisuda. Jadi itulah mengapa pentingnya kita bersiap siaga dari mulai sebelum kita mau masuk kuliah, pokoknya udah kita siapin secara matang gitu, Kak. Iya, benar juga teman-teman. Dan Iya. di PKKMB juga menambah relasi kita juga ya. Karena betul. kalau nggak ikut PKKMB nanti di mana teman-teman menambah relasi lagi? Iya. Karena di prodi beda lagi kan. Iya. Skalanya prodi gitu. Ya, Kalau beda. fakultas beda lagi, skala fakultas dan universitas beda lagi, skala universitas dan skalanya lebih banyak juga teman-teman. Iya. Dan itu tadi adaptasi juga sangat perlu. Kita harus siap menghadapi kultur shock tadi, itu salah satunya juga di PKKMB teman-teman. Makanya PKKMB ini diwajibkan oleh pihak universitas dan pihak fakultas. Jadi kalau ada mahasiswa baru nih yang belum daftar PKKMB, buruan cek kakak panitianya. Nanti nyesel nanti. Nggak dapat sertifikat. Iya, bahaya nanti. Nggak bisa Oke. lulus. Lanjutnya nih. Nah, mengenai perihal PKKMB lagi. Nah, kira-kira persiapan teman-teman untuk menghadapi PKKMB ini sudah batas mana?
Dari Melani dulu. Boleh. Untuk persiapan sendiri udah hampir 100% ya Kak. Wih, keren. Tinggal tugas-tugas yang buat video itu tinggal save for nature. Itu tinggal editing lagi, prosesnya udah selesai kan. Terus untuk persiapan dari tugas bahan-bahan yang kita butuhkan, baik itu dari fakultas maupun universitas, alhamdulillah udah tercukupi. Terus tugas-tugas yang disuruh sama panitia untuk tari andu dan segala macam lah itu, tapi kita nggak tahu ya kedepannya kayak gimana. Ini di tingkat 2023 kami disuruh kayak gitu. Alhamdulillah ya susah-susah gampang gitu carinya, penting usaha. Tapi yaitu sebelum hari H itu harus selesai semua, jangan sampai udah mepet besok hari H baru mau nyari sekarang, padahal banyak yang mau dicari. Apalagi tingkat fakultas nih ya Kak, ada teka-teki kemarin tuh yang harus dicari segala macam, ratu buah lah. Iya, harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Alhamdulillah hampir dikit lagi 100% kalau dari Melani. Melani udah hampir 100% ya, udah bener-bener siap nih. Lihat kakak panitianya. Melani udah bener-bener siap menghadapi PKKMB nih. Oke, kalau Rian gimana Rian persiapannya? Menurut Rian untuk persiapan PKKMB udah sama kayak Melani. Cuma satu yang belum itu tugas dari kakak-kakak tingkat yang lumayan sulit karena belum menguasainya. Karena hal itu ya lumayan kesulitan. Karena tahun ini kita agak beda agak beda dari tahun sebelumnya. Kita mau bikin suatu hal yang baru, yang belum pernah ada, gitu. Nggak ada salahnya juga kita bikin seperti itu, teman-teman. Kita insya Allah kita bakal ngejar rekor juga untuk hal tersebut. Teman-teman panitia juga sedang berusaha sekarang. Jadi teman-teman panitia dan mahasiswa baru itu harus klop. Harus klop. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mahasiswa baru juga menyiapkan dan panitia juga menyiapkan. Dan kakak juga mengawasi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya nih Melani dan Rian. Kemarin ketika teman-teman mendaftar di Universitas Bengkulu, tentunya banyak persiapan. Terus banyak juga yang harus teman-teman lakukan kayak registrasi dan segala macam. Udah registrasi semua ya? Udah. SNBP dan SNBT ya sudah. Besok mandiri kalau nggak salah. Besok atau hari ini mandiri? Kurang tahu hari ini besok mandiri. Nah, jadi kalau udah ngelakuin registrasi juga pasti kemarin udah ketemu juga ya sama operator di Universitas Bengkulu, tamu kakak-kakaknya juga kemarin di gedung layanan terpadu ya kalau nggak salah. Nah, kira-kira kemarin di saat persiapan itu ada pengalaman yang berkesan banget nggak di hati Melani? Mungkin dibantu sama kakak-kakaknya, atau kemarin ada juga hal-hal yang agak mempersulit atau bagaimana ya, tapi insya Allah di Universitas Bengkulu semuanya dipermudah seperti itu. Kira-kira ada pengalaman nggak, atau ada yang lucu nih yang berkesan banget di hati teman-teman? Nah, kira-kira gimana, ada nggak dari Melani dulu? Dari Melani sendiri, alhamdulillah nih ya, saat daftar di Universitas Bengkulu jalur SNBP kemarin itu alhamdulillah langsung keterima gitu. Jadi nggak ada kesulitan gitu. Tapi di samping itu Melani juga daftar Poltekkes gitu kan, juga daftar Unihas kemarin, alhamdulillah diterima semua. Tapi karena Universitas Bengkulu juga nerima, alhasil Melani di Universitas Bengkulu gitu. Pilihannya di Universitas Bengkulu ya? Iya, dan juga meskipun kita udah di Universitas Bengkulu, Bapak Melani juga pernah ngasih tahu kalau misalnya ada tes-tes kayak tes kedinasan ataupun apalah itu diikutin juga, jangan stuck sampai di situ, harus terus berprestasi gitu Kak. Terus mencoba hal yang baru ya? Iya, mencoba hal yang baru. Terus keren. Untuk waktu persiapan waktu masuk gitu kan, nggak ada yang dipersulit, cuman tergantung di kitanya. Harus sering mencari informasi karena kan maba itu banyak grup Kak, itu satu sampai 10 sampai berapa grup Melani banyak nian. Tapi kalau misalnya kalian nggak baca ntar ketinggalan. Nah, jadi gitu, harus baca, harus pahami informasi biar kalau disuruh kumpul gitu. Jangan lupa nih, mahasiswa baru nih biasanya ada yang ini ya, yang agak nakal, nggak mau baca grup, nggak mau disuruh kumpul, nggak mau kumpul. Padahal itu untuk kepentingan mahasiswa baru itu sendiri ya. Iya, betul Kak. Nah, kalau versi Rian gimana kira-kira? Kalau pengalaman nggak selama mendaftar di Unip,
Kalau pengalaman lucu sih nggak ada. Tapi kalau pengalaman selama mendaftar di Unip, rata-rata yang dihadapin itu minta tolongnya sama senior. Kan? Seniornya alhamdulillah yang ketemu baik-baik, semua, membantu semua. Untuk halangannya nggak ada juga alhamdulillah, karena banyak dibantu sama senior tadi. Terus kalau untuk daftar PTN sama kayak Melani, banyak daftar PTN yang kemarin dari UIN, dari UNY, terus banyak Kak. Tapi yang lolos pun yang diambil Unip juga ya. Itu pula rekomendasi dari orang tua. Oke, keren. Memang rekomendasi dari orang tua tuh yang terbaik. Iya, betul. Restu juga. Iya, benar. Karena kita anaknya butuh doa juga. Iya. Jangan lupa ya teman-teman siswa yang sekarang yang lagi ngejar untuk menjadi mahasiswa, jangan lupa restu dari orang tua juga sangat penting, dan diskusi dulu sama orang tua, minta rekomendasi dulu. Kalau orang tua nggak ngizinin, sebaiknya kita pertimbangkan lagi ya. Jangan melawan orang tua intinya. Durhaka nanti sama orang tua. Jadi siapa? Malin kundang. Jadi batu nanti teman-teman. Oke, yang terakhir nih, mungkin lebih closing statement, mungkin lebih kayak pesan dan kesan atau harapan dari teman-teman semua, dari teman-teman dari Melani, dari Rian, untuk teman-teman mahasiswa baru yang ada di luar sana. Kira-kira apa sih pesan dan harapan dari Melani dan Rian itu sendiri untuk teman-teman mahasiswa baru? Oke, dari siapa? Dari siapa nih dulu nih? Siapa dulu nih? Dari Rian dulu? Boleh, silahkan. Pesan dan harapan untuk teman-teman di luar sana yang baru mau menginjak ataupun baru masuk ke universitas yang baru. Harapan untuk teman-teman semoga jadi kebanggaan dari orang tuanya. Amin. Dan juga mencapai cita-citanya yang diinginkan. Amin. Dan satu lagi, ada orang bilang Tuhan tidak membawamu sejauh ini untuk gagal. Wih, mantep nih. Tepuk tangan dulu nih teman-teman. Karena Tuhan tuh nggak akan memberikan ujian ya kepada seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Jadi kita harus jalanin, dan kita harus percaya bahwasanya takdir itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Betul. Dan Tuhan nggak mungkin membuat kita sengsara seperti itu. Oke, lanjut nih, terakhir dari Melani. Oke, kalau dari Melani sendiri, pesan Melani untuk teman-teman maupun yang masih duduk di kelas SMA maupun yang maba, itu teruslah maju, teruslah mencoba hal-hal yang baru, tapi dengan catatan yang positif ya, jangan yang negatif. Terus ada juga kata Imam Al-Ghazali, jadilah pemimpin hari ini adalah pemimpin hari esok. Yours is the leader of tomorrow gitu. Jadi jangan takut-takut untuk mencoba hal yang baru asal itu positif. Teruslah melangkah selama engkau masih bisa gitu. Terus harapan Melani pun untuk mahasiswa baru, semoga kita nanti bisa mencapai cita-cita kita, bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Karena kita kesini bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermalas-malasan, bukan ya teman-teman. Jadi kita di sini untuk mencapai, membanggakan orang tua kita. Itu harapan Melani untuk kita semua. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Tolong diingat pesan dan harapannya ya dari teman-teman mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu tahun 2023. Dan tentunya ini juga bakal menjadi motivasi ya untuk teman-teman sendiri, untuk adik-adik siswa yang sekarang masih berusaha ya, masih berjihad juga mengejar untuk menjadi mahasiswa seperti teman-teman semua, menjadi mahasiswa yang berprestasi nantinya ya. Harapan kakak juga nanti teman-teman bisa aktif ya, aktif dalam dunia perkuliahan, dunia organisasi, dan aktif dalam prestasi juga. Tentunya pengen jadi mahasiswa berprestasi semua ya di sini ya. Pastinya. Dan tentunya relasi juga sangat penting teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk podcast kita pada hari ini, podcast BEM MIPA KBM Unip tahun 2023. Tolong teman-teman semuanya jangan lupa like dan subscribe-nya ya untuk channel YouTube kita di BEM MIPA KBM Unip tahun 2023. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.